antara hamparan gurun Rajasthan yang megah, terdapat sebuah danau suci yang menjadi permata spiritual. Sebuah tempat di mana sang dewa pencipta, Brahma, secara khusus dipuja. Tidak seperti dewa-dewi lain yang kuilnya tersebar di seluruh penjuru negeri, kuil untuk Brahma sangatlah langka, dan yang paling utama berada di tepi danau ini. Kisah Danau Pushkar bukanlah sekadar cerita tentang air dan tanah, melainkan sebuah epik surgawi tentang penciptaan, pengorbanan, kemarahan, dan penebusan yang gaungnya terasa hingga ribuan tahun kemudian. Pada suatu masa dalam hitungan waktu kosmik, Dewa Brahma, sang arsitek agung alam semesta, merasakan sebuah kegelisahan. Keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan di dunia mulai goyah, dan energi negatif terasa semakin menguat. Beliau menyadari bahwa untuk memulihkan keharmonisan dan menyucikan kembali bumi, sebuah upacara pengorbanan agung, atau yang dikenal sebagai yajna, harus segera dilaksanakan. Upacara ini bukanlah sembarang ritual, melainkan sebuah persembahan kolosal yang membutuhkan tempat paling suci di muka bumi, sebuah tanah yang murni dan diberkahi secara ilahi. Dengan penuh kebijaksanaan, Dewa Brahma memulai perjalanan agungnya. Beliau melintasi jajaran pegunungan yang menjulang tinggi, menyeberangi sungai-sungai deras yang mengalir gagah, dan melewati dataran-dataran luas yang tak bertepi. Di setiap tempat yang beliau singgahi, beliau akan bermeditasi, merasakan denyut energi tanah di bawahnya. Namun, dari sekian banyak lokasi indah dan tampak suci, tidak ada satupun yang getaran spiritualnya cukup kuat untuk menjadi panggung bagi yajna yang begitu penting bagi keselamatan seluruh makhluk. Pencarian ini berlangsung selama bertahun-tahun menurut perhitungan manusia. Para dewa lain di kahyangan mulai khawatir, menantikan dengan cemas di mana kiranya sang pencipta akan meletakkan landasan bagi upacara penyelamatan dunia tersebut. Kegagalan untuk menemukan tempat yang tepat akan berakibat fatal, membiarkan kekuatan kegelapan terus merajalela dan mengancam tatanan kosmos yang telah dengan susah payah beliau bangun. Brahma tetap teguh. Keyakinannya tidak goyah sedikitpun oleh waktu yang terus berjalan. Dalam keheningan meditasinya, sebuah petunjuk muncul. Beliau memegang sebuah bunga teratai surgawi di tangan kanannya. Bunga ini bukanlah bunga biasa, melainkan perwujudan dari kemurnian, keindahan, dan kekuatan penciptaan itu sendiri. Beliau berketetapan hati, dimanapun kelopak bunga teratai ini jatuh ke bumi, di sanalah tempat yang ditakdirkan. Tempat itu akan diberkati secara langsung oleh kekuatan ilahi dan menjadi lokasi yang sempurna untuk yajna agung. Dengan penuh harapan, Dewa Brahma melepaskan bunga teratai tersebut dari genggamannya. Bunga itu melayang turun dari surga loka, berputar perlahan, memancarkan cahaya keemasan yang menembus awan. Seluruh dewa menahan napas. Mata mereka mengikuti perjalanan bunga suci itu menuju dunia fana. Ini adalah momen penentuan, sebuah titik balik dalam sejarah spiritual alam semesta, di mana takdir sebuah tempat akan diukir untuk selamanya sebagai pusat pemujaan dan kesucian. Namun, niat suci Dewa Brahma tidak luput dari perhatian kekuatan jahat. Di kedalaman dunia bawah, seorang iblis perkasa bernama Vajranabha merasakan getaran energi positif dari rencana yajna tersebut. Vajranabha adalah makhluk yang lahir dari kebencian dan kekacauan. Kekuatan utamanya adalah kemampuannya untuk mengganggu dan menodai setiap ritual suci, menyerap energi dari para pemuja untuk memperkuat dirinya sendiri. Ia adalah antitesis dari segala sesuatu yang Brahma coba capai. Mendengar kabar bahwa sang pencipta sendiri akan turun tangan untuk memulihkan Dharma, Vajranabha menjadi murka. Ia tidak bisa membiarkan upacara agung itu terjadi. Dengan kekuatannya, ia mulai menebar teror di seluruh wilayah yang berpotensi menjadi lokasi yajna. Ia mengganggu para pertapa yang sedang bermeditasi, mengeringkan sumber-sumber air suci, dan membisikkan keraguan di hati para pengikut dewa. Tujuannya jelas, yaitu menciptakan lingkungan yang begitu tercemar sehingga tidak ada tanah yang layak untuk upacara suci. Ancaman Vajranabha menjadi sangat nyata. Para dewa melaporkan kepada Brahma bahwa sang iblis bahkan telah membunuh anak-anak dan kaum Brahmana di sekitar wilayah yang kini dikenal sebagai Rajasthan, menjadikan area tersebut sebagai sarang ketakutan. Kehadirannya seperti awan gelap yang menutupi matahari, mengancam untuk memadamkan cahaya harapan yang baru saja dinyalakan oleh Brahma. Sang pencipta menyadari bahwa sebelum yajna bisa dimulai, rintangan terbesar ini harus disingkirkan terlebih dahulu.
Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan menjadi tak terhindarkan. Brahma tahu bahwa Vajranabha tidak bisa dikalahkan dengan cara biasa. Kekuatan iblis itu terikat pada kemampuannya untuk mengacaukan ritual. Oleh karena itu, Brahma harus menghadapinya secara langsung, dalam sebuah konfrontasi yang akan menentukan apakah kesucian dapat berakar di bumi atau apakah kekacauan akan berkuasa selamanya. Ini bukan lagi hanya tentang menemukan tempat, tetapi juga tentang merebutnya dari cengkeraman kegelapan. Maka, sembari bunga teratai surgawi masih melayang turun menuju bumi, Dewa Brahma mempersiapkan dirinya. Beliau tidak membawa senjata perang yang gemerlap seperti Dewa Wisnu atau Dewa Siwa. Senjata utamanya adalah esensi dari penciptaan itu sendiri, kebijaksanaan, dan kekuatan yang terkandung dalam bunga teratai yang menjadi simbol kekuasaannya. Pertarungan ini akan menjadi pembuktian bahwa kekuatan kemurnian dan penciptaan pada akhirnya jauh lebih unggul daripada kekuatan penghancuran dan kebencian. Saat bunga teratai surgawi akhirnya mendekati bumi, ia melesat dengan kecepatan ilahi menuju tempat di mana iblis Vajranabha berdiri dengan angkuh, menantang para dewa. Brahma, dengan kekuatan pikirannya, mengubah bunga teratai itu menjadi senjata pamungkas. Bunga yang lembut itu kini memiliki kekuatan setara ribuan petir, namun tetap membawa esensi kemurnian. Dengan satu gerakan penuh kuasa dari Sang Pencipta, bunga teratai itu menghantam Vajranabha dengan telak. Kekuatan suci dari bunga teratai langsung melenyapkan eksistensi Vajranabha. Energi jahatnya menguap tanpa sisa, dan aura teror yang menyelimuti wilayah itu seketika sirna, digantikan oleh kedamaian yang menenangkan. Setelah memenuhi misinya sebagai senjata ilahi, bunga teratai itu pecah. 3 kelopak bunganya terlepas dan jatuh di 3 lokasi berbeda di lembah tersebut. Di setiap titik di mana kelopak itu menyentuh tanah, keajaiban pun terjadi. Dari titik jatuhnya kelopak pertama, air murni yang jernih langsung memancar keluar dari dalam bumi, membentuk sebuah danau yang besar dan indah. Tempat ini kemudian dikenal sebagai Jeshta Pushkar atau Pushkar Utama, danau terbesar dan paling suci di antara ketiganya. Kelopak kedua jatuh beberapa kilometer jauhnya, juga menciptakan sebuah danau yang lebih kecil yang dinamai Madhya Pushkar atau Pushkar Tengah. Terakhir, kelopak ketiga jatuh dan membentuk danau terkecil, yang diberi nama Kanista Pushkar atau Pushkar Muda. Disinilah asal-usul nama Pushkar terungkap dengan begitu indah. Nama tersebut berasal dari 2 kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu Pushpa yang berarti bunga, dan Kara yang berarti tangan. Pushkar secara harfiah bermakna danau yang tercipta dari bunga yang jatuh dari tangan Dewa Brahma. Nama ini bukan sekadar sebutan geografis, melainkan sebuah pengingat abadi akan campur tangan ilahi yang melahirkan tempat suci tersebut dari sebuah tindakan heroik melawan kejahatan. Lembah yang tadinya kering dan diteror oleh iblis kini telah berubah menjadi oasis spiritual. Air di ketiga danau itu diyakini memiliki kekuatan penyucian yang luar biasa. Siapapun yang mandi di perairannya pada hari yang baik, terutama saat bulan purnama di bulan Kartik, diyakini akan dibersihkan dari segala dosa dan mendapatkan berkah setara dengan melakukan ribuan tapa brata. Tempat untuk Yajna Agung akhirnya telah lahir. Diciptakan dari senjata yang sama yang memusnahkan kejahatan. Dengan terciptanya Danau Pushkar yang suci dan bebas dari ancaman iblis, Dewa Brahma segera memulai persiapan untuk Yajna Agung. Ini adalah momen yang telah dinanti-nantikan oleh seluruh alam semesta. Para dewa dari kahyangan turun ke bumi, membawa serta berbagai persembahan dan perlengkapan upacara. Dewa Wisnu, sang pemelihara, hadir untuk memastikan semua berjalan sesuai tatanan kosmik, sementara Dewa Siwa, sang perusak, hadir dalam wujud pertapa agung untuk memberikan restunya. Para resi dan orang bijak dari 7 penjuru dunia juga datang berbondong-bondong. Mereka adalah para ahli dalam kitab suci Weda dan tata cara ritual yang paling rumit. Kehadiran mereka sangat penting untuk memastikan setiap mantra diucapkan dengan benar dan setiap persembahan diberikan pada waktu yang tepat. Bukit-bukit di sekitar Danau Pushkar dipenuhi oleh para dewa, resi, dan orang suci, menciptakan suasana surgawi yang belum pernah ada sebelumnya di dunia fana. Api suci untuk Yajna dinyalakan di tepi danau. Asapnya yang harum membubung tinggi ke angkasa, membawa doa dan persembahan kepada kekuatan ilahi yang lebih tinggi. Suara lonceng, denting genta, dan lantunan mantra suci yang serempak menggema di seluruh lembah,
menciptakan getaran spiritual yang begitu kuat hingga terasa di seluruh ciptaan. Semua elemen alam semesta seakan berhenti sejenak untuk menyaksikan peristiwa sakral ini. Namun, dalam setiap upacara yajna yang agung, ada satu syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Sang penyelenggara upacara, dalam hal ini Dewa Brahma, harus didampingi oleh istrinya yang sah. Kehadiran pasangan suami istri melambangkan keutuhan dan keseimbangan energi penciptaan. Tanpa kehadiran sang istri, upacara dianggap tidak lengkap dan tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan. Semua dewa dan resi pun menantikan kedatangan permaisuri Brahma, Dewi Savitri. Waktu yang paling baik untuk memulai persembahan utama, yang disebut muhurta, semakin dekat. Para resi mulai gelisah, memandang ke arah langit dan jalan setapak, berharap Dewi Savitri segera tiba. Keterlambatan sedikit pun dapat membuat seluruh usaha ini sia-sia. Energi yang telah dikumpulkan dengan susah payah bisa buyar, dan kesempatan untuk memulihkan keseimbangan dunia akan hilang. Ketegangan mulai terasa di antara kemegahan persiapan upacara tersebut. Dewi Savitri, permaisuri utama Dewa Brahma, sesungguhnya telah menerima undangan untuk mendampingi suaminya. Namun, sebagai seorang dewi dengan kedudukan tinggi, beliau merasa perlu menunggu rekan-rekan dewinya, seperti Dewi Laksmi dan Dewi Parwati, untuk datang bersama-sama dalam sebuah prosesi yang pantas. Beliau sedang berada tidak jauh dari lokasi, namun terhambat karena menunggu rombongan dewi lainnya yang belum juga siap. Bagi Dewi Savitri, kehadiran dalam sebuah upacara agung bukan hanya tentang tugas, tetapi juga tentang etiket surgawi. Beliau ingin tiba dengan kemegahan yang sesuai dengan statusnya dan status upacara itu sendiri. Beliau mengirimkan pesan kepada Brahma untuk sedikit bersabar, meyakinkan bahwa beliau akan segera tiba. Namun, beliau tidak menyadari betapa krusialnya ketepatan waktu dalam ritual yajna ini, di mana setiap detik dihitung oleh pergerakan bintang dan konstelasi langit. Di lokasi yajna, para resi yang dipimpin oleh Resi Agastya semakin cemas. Muhurta, jendela waktu paling mustajab untuk memulai ritual inti, akan segera berlalu. Mereka mendekati Dewa Brahma dan dengan hormat menjelaskan bahwa upacara tidak bisa ditunda lagi. Jika momen ini terlewat, mereka harus menunggu bertahun-tahun lagi untuk mendapatkan konstelasi astrologi yang sama sempurnanya. Penundaan berarti kegagalan total. Dewa Brahma berada dalam dilema yang sangat besar. Di satu sisi, ada tugas kosmiknya untuk menyelamatkan dunia yang tidak bisa ditunda. Di sisi lain, ada permaisurinya, Dewi Savitri, yang beliau hormati dan cintai. Beliau mencoba menunggu, namun desakan para resi dan kesadaran akan tanggung jawabnya yang lebih besar membuat beliau harus mengambil keputusan yang sulit. Kesejahteraan alam semesta harus diutamakan di atas segalanya. Dengan berat hati, Dewa Brahma menyetujui saran para resi. Upacara harus dilanjutkan, bahkan tanpa kehadiran Dewi Savitri. Namun, masalah mendasar tetap ada. Beliau membutuhkan seorang istri untuk duduk di sebelahnya. Maka, beliau meminta bantuan Dewa Indra, Raja para Dewa, untuk segera mencarikan seorang wanita yang bisa menggantikan posisi Dewi Savitri untuk sementara waktu agar yajna dapat diselesaikan sesuai jadwal suci. Dewa Indra segera terbang untuk melaksanakan perintah Brahma. Waktu sangat sempit, dan mencari pengganti seorang dewi bukanlah tugas yang mudah. Saat sedang terbang di atas desa sekitar Pushkar, matanya tertuju pada seorang gadis gembala yang sangat cantik dan tampak memiliki aura kemurnian. Gadis itu berasal dari kasta Gurjar dan bernama Gayatri. Ia sedang menggembalakan ternaknya sambil membawa sebuah kendi susu di atas kepalanya. Indra turun dan mendekati Gayatri. Terpesona oleh kesederhanaan dan pancaran wajahnya, Indra yakin bahwa gadis inilah yang ditakdirkan untuk menjadi solusi. Ia segera membawa Gayatri ke hadapan Dewa Brahma. Para resi setuju bahwa Gayatri memiliki potensi kemurnian, tetapi sebagai seorang manusia biasa, ia perlu disucikan secara ritual agar layak duduk di samping Dewa Pencipta dalam yajna yang paling sakral. Maka, sebuah ritual penyucian yang unik dan simbolis pun dilakukan. Untuk membersihkan segala noda duniawi dan mengangkatnya ke status yang lebih tinggi, para resi melewatkan Gayatri melalui mulut seekor sapi suci dan mengeluarkannya dari bagian belakang sapi tersebut. Sapi dianggap sebagai ibu suci dalam tradisi Hindu, dan proses ini melambangkan kelahiran kembali.
Setelah ritual ini, Gayatri dianggap telah suci dan murni, setara dengan seorang Brahmani. Setelah disucikan, Gayatri didudukkan di sebelah kiri Dewa Brahma. Untuk melegitimasi posisinya sebagai pendamping dalam yajna, Brahma pun menikahi Gayatri dalam sebuah upacara singkat. Dengan demikian, syarat utama telah terpenuhi. Brahma kini memiliki seorang istri yang mendampinginya, dan upacara yajna dapat dilanjutkan tepat pada saat muhurta yang telah ditentukan. Api suci kembali berkobar lebih besar, dan lantunan mantra kembali memenuhi udara. Seluruh dewa dan resi merasa lega. Rintangan besar telah teratasi, dan upacara penyelamatan dunia kembali berjalan di jalurnya. Gayatri, gadis gembala yang rendah hati, kini duduk di posisi terhormat sebagai istri Sang Pencipta, memainkan peran kunci dalam salah satu peristiwa paling penting dalam mitologi. Namun, solusi dari satu masalah ini tanpa disadari telah menciptakan benih bagi masalah baru yang jauh lebih emosional dan dramatis. Tepat ketika persembahan puncak yajna sedang berlangsung, Dewi Savitri akhirnya tiba di lokasi upacara bersama rombongan Dewi Laksmi dan Dewi Parwati. Beliau datang dengan segala kemegahan yang telah beliau siapkan, berharap akan disambut dengan hormat. Namun, pemandangan yang menyambutnya membuatnya terhenti seketika. Di sana, di samping suaminya, di tempat yang seharusnya menjadi miliknya, duduk seorang wanita lain yang tidak ia kenali. Hati Dewi Savitri terbakar oleh amarah dan rasa dikhianati. Beliau merasa dipermalukan di hadapan seluruh dewa dan dewi. Kesabarannya yang tadinya dianggap sebagai bagian dari etiket kini terasa seperti sebuah kebodohan. Dengan mata menyala-nyala karena murka, beliau melangkah maju dan menuntut penjelasan dari Dewa Brahma. Suaranya yang biasanya lembut kini bergetar karena emosi yang meluap-luap, membuat seluruh hadirin terdiam ketakutan. Dewa Brahma mencoba menjelaskan situasi mendesak yang beliau hadapi, tentang muhurta yang tidak bisa ditunda dan pentingnya yajna bagi dunia. Namun, penjelasan itu tidak mampu meredakan badai amarah di hati Savitri. Ia melihat tindakan Brahma bukan sebagai sebuah keharusan, melainkan sebagai sebuah penghinaan besar terhadap status dan kesetiaannya. Dalam puncak kemarahannya, Dewi Savitri mengucapkan sebuah kutukan yang dahsyat. Beliau mengutuk Dewa Brahma, suaminya sendiri. Karena Brahma begitu bernafsu dengan pemujaan di dunia fana hingga mengabaikan istrinya, maka pemujaan terhadapnya akan sangat terbatas. Kutukan itu menetapkan bahwa meskipun Brahma adalah sang pencipta seluruh alam, beliau hanya akan dipuja dan memiliki kuil di satu tempat di seluruh dunia, yaitu di Pushkar ini, dan tidak di tempat lain. Kutukan ini adalah pukulan telak, membatasi pemujaan terhadap Sang Dewa Agung untuk selamanya. Setelah mengucapkan kutukan tersebut, Dewi Savitri yang patah hati meninggalkan lokasi yajna dengan penuh amarah. Beliau kemudian naik ke puncak sebuah bukit di dekat danau, yang kini dikenal sebagai Ratnagiri. Di sana, beliau memutuskan untuk berdiam dalam pertapaan, memancarkan energinya dari kejauhan. Para dewa lain mencoba memohon agar Savitri menarik kutukannya. Namun kutukan yang telah diucapkan oleh seorang dewi yang murka tidak dapat ditarik kembali sepenuhnya. Meskipun kutukan Dewi Savitri tidak dapat ditarik, para dewa lain memohon keringanan. Dewi Gayatri kemudian mencoba menenangkan Savitri dan melunakkan kutukan tersebut. Akhirnya, kutukan itu sedikit dimodifikasi. Walaupun kuil utama Brahma hanya ada di Pushkar, pemujaan terhadapnya tetap bisa dilakukan di mana saja. Dan sebagai penebusan, diputuskan bahwa setiap pemujaan di Pushkar tidak akan dianggap lengkap tanpa terlebih dahulu memberikan penghormatan kepada Dewi Savitri di kuilnya di atas bukit. Yajna agung itu pun akhirnya selesai. Tujuan utamanya untuk memulihkan keseimbangan dharma di dunia tercapai, namun dengan konsekuensi ilahi yang tak terduga. Danau Pushkar menjadi saksi bisu dari seluruh drama surgawi ini, dari pertarungan melawan iblis, penciptaan danau, hingga konflik rumah tangga sang pencipta. Tempat ini menjadi abadi, bukan hanya karena kesucian airnya, tetapi juga karena kisah mendalam yang melingkupinya. Hingga hari ini, kuil Brahma di Pushkar berdiri sebagai satu-satunya kuil besar yang didedikasikan untuk sang pencipta di seluruh India, bahkan dunia. Para peziarah yang datang untuk mandi suci di danau selalu menyempatkan diri untuk naik ke kuil Savitri di puncak Bukit Ratnagiri, sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas perannya dalam legenda ini.
Kehadiran kuil Savitri yang mengawasi danau dan kuil suaminya dari kejauhan menjadi simbol abadi dari cinta, kemarahan, dan posisi agungnya. Kisah Danau Pushkar mengajarkan banyak hal. Ia menunjukkan bahwa bahkan dewa pun tidak luput dari emosi manusiawi seperti amarah dan cemburu. Legenda ini juga menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara tugas dan hubungan personal. Brahma harus memilih tugas kosmiknya. Namun pilihan itu membawa konsekuensi abadi bagi pemujaan dirinya. Danau, kuil, dan bukit di sekitarnya menjadi monumen hidup dari sebuah epik surgawi yang kompleks. Legenda ini terus hidup di setiap sudut Pushkar, diceritakan oleh para pendeta, dilantunkan dalam doa, dan dirasakan oleh jutaan peziarah yang datang mencari penyucian. Kisah ini memastikan bahwa Pushkar bukan hanya sekadar tujuan wisata religi, melainkan sebuah halaman dari kitab suci yang hidup, di mana setiap riak air danaunya membisikkan cerita tentang sang pencipta dan takdirnya yang unik. Kisah legenda Danau Pushkar memberikan pelajaran mendalam bahwa setiap tindakan, bahkan yang didasari oleh niat paling mulia sekalipun, dapat memiliki konsekuensi yang tak terduga. Legenda ini mengingatkan kita akan pentingnya komunikasi dan pengertian dalam sebuah hubungan. Kemarahan, meskipun terkadang beralasan, dapat melahirkan keputusan dan kutukan yang akibatnya bertahan selamanya. Namun, di balik itu semua, terdapat pula pesan tentang penebusan dan pengorbanan. Kewajiban yang lebih besar terkadang menuntut pengorbanan pribadi, dan melalui pengakuan serta penghormatan, sebuah keharmonisan baru pada akhirnya dapat tercapai, sekalipun dalam bentuk yang berbeda dari yang diharapkan.